Jadi seandainya pun terjadi apa-apa sama gue, temen gue udah tahu dan bisa backup gue gitu loh bang. Nah ini kekeliruan yang harusnya disadarkan sama semua pendaki sih. Lu apapun yang terjadi di pendakian tuh, lu harus ngomong sama orang yang memang lu percayai. Batu gede yang disurkan? Iya, cuman bukan yang tengah ya bang. Yang pas lurus ada batu. Lo pasti tahu banget itu batu di situ satu atau dua deh yang gede, sebesar ini nih. Gitu. Ini anak kecil lagi duduk-duduk di situ, 2 orang. Gue belok ke kanan, ini anak kecil lari nyamperin gue. Pada saat posisi itu tas gue berat. Udah, akhirnya kita saling balter nih, kita saling tukar foto dan video nih. Nah pada saat gue melihat video, nah gue kaget. Kok ada satu video yang menurut gue, anjir ini apaan? Yaitu tadi yang di awal cerita itu gue lihat ada pohon yang bergerak di belakang gue. Posisinya gue gini loh, gue dilema antara yang ini kesurupan, gue takut nih bang, apalagi di gunung dan sepi pendaki. Dan yang kedua, kalau gue keluar, gue lebih takut mati kedinginan. Gue di antara 2 pilihan. Kenapa gue bilang gue dilema? Gue di antara 2 pilihan. Kalau gue tetap stay di tenda, wah gue nggak tahu kejadian ini bakal kayak gimana dengan satu tenda orang yang kesurupan gitu. Dan yang kedua, kalau gue keluar, gue takut mati kedinginan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar dari orang-orang di luar sana dan datang ke sini untuk menceritakannya. Nah sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan nonton dan support Narasi Misteri selama ini. Sehat selalu dan semoga dimudahkan segala urusannya. Nah kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber. Kemarin pun beliau sudah bercerita di Narasi Misteri. Tapi kali ini ada satu cerita yang gue tertarik banget. Ada satu pengalaman yang dengan video dan itu juga sempat viral banget di saat lagi pendakian. Nah kita langsung aja ngobrol sama narasumbernya. Halo Bang Lukas. Halo Bang Randy. Sehat Bang Lukas ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kali kedua ya main ke Narasi. Kali kedua main di Narasi. Nah, Bang, gue karena ngelihat video lo yang viral itu tuh, jadi ada satu kejadian lah ya waktu lo mendaki ya. Lagi mendaki. Sebenarnya sih kejadian video tersebut nih sebenarnya pada saat pendakian itu gue bilang sama kawan gue namanya Okta, gue cuma minta fotoin. Nah karena ini kawan gue iseng, di videoin lah sama dia. Ya bercanda awalnya. Dan memang kejadian itu pada saat di lokasi nggak ada kejadian atau keanehan apapun, nggak ada. Di tempat itu ya? Pada di tempat pengambilan video. Keanehan itu gue rasain setelah gue sampai di rumah, setelah turun dari pendakian. Ini Gunung Gede. Gunung Gede. Via Putri. Via Putri. Gue naik bulan Juli, akhir bulan Juli. Tahun berapa Bang? Tahun ini. Oh tahun ini, baru, 2022 ini. Bulan Juli kemarin. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork yang dibuatkan langsung oleh tim Narasi Misteri sesuai dengan sosok-sosok apa yang ada di sana dan dilihat sama narasumber kita di saat kejadian. Yang punya pengalaman juga lo bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Lukas, awal mula lo jalan ke Gunung Gede ini, itu kayak gimana sih? Jadi, gue sebenarnya ini pendakian nggak tanpa direncanakan, Bang. Dadakan. Jadi pada saat tanggal 24 nih, gue lagi nongkrong di Bekasi, telepon gue bunyi. Temen gue cewek,
teman pendakian gue cewek. Gue kalau mendaki selama ini kebanyakan sih sama tim, sama kalau nggak sendiri atau berdua nih sama kawan gue nih cewek ini. Namanya Okta. Okta nelpon gue nih. Kas, besok hari Senin ada rencana nggak lo? Nggak ada, kenapa? Muncak yuk, kata dia gitu. Kemana? Gunung Gede aja yang dekat. Lo mau lewat Cibodas apa Putri? Putri aja lah. Lewat Cibodas kan lo udah pernah. Yaudah deh, ayo kita lewat Putri. Ya, sepakat nih lewat Putri. Alat ada kan, kata dia. Ada sih. Jadi teman gue tuh tipe kalau orang yang serba dadakan bang. Serba dadakan. Gue kalau mau kemana pun nelpon gue, oh berangkat. Gue karena memang dia tahu gue punya alat gitu loh. Jadi udah gas aja gitu. Yaudah, besok lo ke rumah gue siang. Ntar kita berangkatnya agak-agak sorean aja, biar agak santai di base camp juga gitu. Yaudah siap deh, udah. Nah itu dia nelpon tuh jam 12 malam tuh. Udah gue siap-siap packing peralatan. Akhirnya besok pagi udah gue siap-siapin lagi. Siang gue telepon, gue berangkat ke rumah lo ya. Oh jangan deh, sore-sorean aja, gue mau ke rumah sakit dulu. Dia bilang gitu kan. Oh yaudah siap deh, udahlah. Akhirnya gue ngaret dan gue kira-kira jam berapa ya? Jam 5 lah, gue udah mulai start tuh dari stasiun Kranji. Dia kan rumahnya di Bogor, jadi gue nyamperin dia dulu di Bogor. Jadi ntar rencananya itu kita bakal naik motor berdua gitu loh. Yaudah, gue naik kereta sampai 1,5 jam, gue sampai di stasiun Citayam. Gue turun, gue bilang gue udah nyampe depan stasiun nih. Yaudah Kas, udah gue siapin Grab, lo tinggal naik aja, ntar mampir dulu ke rumah temen gue. Yaudah siap tuh. Nah naiklah gue Grab tuh, naik motor, nyampe di tempatnya dia. Udah tuh, yuk balik ke rumah. Peralatan gue ada di rumah gue. Yaudah. Sekalian gue pamit juga sama nyokapnya kan gitu kan. Nah, nyokapnya ini udah kenal sama gue bang. Jadi kalau seandainya si kawan gue ini bilang muncak dan ngeliat gue, pasti tuh diizinin aja gitu. Karena nyokapnya udah kenal banget sama gue. Yaudah cuman nitip hati-hati di jalan, ntar kalau udah sampai kabarin kayak gitu. Udah tuh kita packing ulang lagi berdua. Sekitar jam berapa ya? 9 atau jam 10 malam lah kita mulai start berangkat tuh dari Bogor tuh menuju base camp via Putri. Nah ini di motor nih, posisi berjalan di motor udah masuk jalur puncak. Kayaknya seinget gue tuh udah mau ke arah Masjid At-Taun nih bang. Nah Masjid At-Taun puncak. Nah pada saat lagi motor jalan nih tuh tiba-tiba tuh jalan nggak kelihatan bang, tutup kabut semua. Gue bilang, ini kok serem banget gue bilang gitu. Tuh pure semua jalanan tuh gelap sama sekali, gue nggak bisa ngeliat apa-apa, sampai garis line yang di pinggir atau yang di tengah itu sama sekali gue nggak pernah lihat. Gue sama sekali gue nggak lihat itu. Tuh gue bilang sama Okta gini, senter lo keluarin gue bilang gitu. Ini posisi ini jalan masih jalan nih, motor masih jalan bang. Akhirnya senterin. Yang gue dipikir gue gini loh. Yang gue takutin adalah pada saat posisi gue jalan itu, pertama mobil yang ada di depan gue dengan jarak yang nggak bisa tembus sekitar 3-5 meter bang. Itu benar tebal banget. Sama yang di sebelah kiri gue bakal ngantem pembatas jalan, itu doang sih. Akhirnya dikeluarin senternya dia, memang harga nggak bohong gitu. Senter tembus nih senter terus. Nah alhamdulillahnya gue bisa ngelihat line yang ada di sebelah kiri. Gue bilang lo senterin ke sebelah kiri aja ya, karena nanti buat gue space gue berjalan dari sekian meter dari jarak line, gue bilang gitu. Ya siap senterin sama dia. Nah itu kejadiannya menurut gue lama banget bang, lama banget. Ini gue berasa banget di muka kayak ada kayak angin gitu, terus air, kan biasanya kabut memang kayak gitu ya, bentukan tuh kayak gitu-gitu. Itu gue jalan dan sampai di mana sadarnya gue tuh setelah kabut terbuka itu gue ingat gue ada di depan istana. Istana Cipanas. Iya persis. Jauh loh itu. Banget. Soalnya kenapa gue tahu itu jauh, pas turun gunung gue, nih istana. Tahun masih jauh ternyata. Lah semalam kita dengan keadaan kayak gitu tuh lama banget bang, sumpah lama banget. Itu aja sih yang bikin gua sampai saat ini kok bisa sepanjang itu gitu loh, jalur tertutup itu. Dan memang pada saat posisi jalur tertutup itu nggak ada satupun kendaraan yang melintas, cuman motor gua aja sendiri. Iya. Seberang nggak ada juga? Nggak ada, pure nggak ada sama sekali. Jadi cuman gua doang. Merinding gua. Asli. Yang gue bikin aneh tuh
gitu. Nah setelah gue keluar dari, bukan keluar ya, setelah gue sadar di depan istana itu normal, motor, mobil. Soalnya sekitaran jam, kan kita sempat ngebreak tuh dari jam 10 start. Nah mungkin itu sekitaran jam 12 atau jam 1 malam karena kita sempat ngopi di warung gitu. Ya udah lanjutin lagi cerita. Gue nggak mikirin masalah itu lagi karena gue pikir memang tertutup kabut gitu kan. Udah akhirnya jalan lagi sekitar jam 1:30 gue sampai nih di base camp Via Putri. Nah dari sana udah ramah-tamah sama pihak base camp, terus kita coba buat istirahat nih karena memang rencana kita kan bakal pagi-pagi untuk berangkat ke puncak gunungan gitu. Jadi gue udah pakai selimut. Itu malam itu tuh gue ngerasain di base camp tuh dingin banget, dingin banget. Gue bilang nih, ini berapa derajat ya? Gue sampai sedingin ini gitu kan. Udah, jadi gue malam itu gue ngerasainnya gue kayak tidur ayam gitu loh. Tidur ayam. Terus singkat cerita pagi tiba nih. Pagi tiba, gue coba cari sarapan di sana. Terus gue nanya ngomong sama Okta, "Tak, mau muncak jam berapa ya?" Gue bilang gitu. Itu kan jatuhnya gue nggak weekend ya, jadinya gue weekday itu. Jadi pendakian tuh nggak terlalu ramai bang di sana. Cuman ada gue lihat beberapa pendaki, gue lagi sambil makan mie waktu itu di base camp. Cuman ada beberapa pendaki pokoknya yang lewat, yang udah mulai muncak sekitaran jam 8 pagi tuh waktu itu. Jadi gini aja, kita start jam 9 aja. Jaraknya juga jarak tempuh kalau memang kita santai sekitar 8 jam lah atau 9 jam itu udah sangat ngaret banget pikir gue gitu kan, estimasi waktunya perjalanan kita gitu. Jadi nggak apa-apa jam 9 aja. Udah kelar sarapan, udah ngurusin aksi melalui base camp, kita packing ulang nih. Udah dapat surat, akhirnya kita ke pos penjagaan, kita ke pos aksi. Udah tuh, udah nerima tanda tangan, apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus ditinggal di base camp, udah tahu peraturannya, bismillah. Gas berangkat. Ya. Memang Via Putri itu memang jalur tersingkat, cuman jalur terpedes bang kalau menurut gua. Via Putri itu kacau deh buat ke Ragunan Gede itu. Pedas banget. Baru kita dari pos Simaksi aja menuju tempat pembuangan sampah itu udah dihajar mental tuh kan, udah nanjak, capek gitu kan. Kita sempat istirahat ngebreak di tempat pembuangan sampah. Nah dari situ kita ketemu beberapa orang pendaki yang gue bilang tadi dari awal, pendaki memang sepi pada saat itu. Udah tuh kita lanjutin lagi perjalanan, sampailah kita di pos 1. Sampai di pos 1, gue di sana cuman duduk foto-foto di kayak gerbang gitu kan, di pos 1 kan terkenal gerbangnya gitu kan, Gunung Gede Pangrango gitu. Nah kita sempat foto di sana. Nah udah dari sana tuh kita mulai masukin hutan yang agak lebat ya. Nah pikir gue gini loh, di depan gue nih kayak ada jalurnya udah mulai nanjak ya bang. Dan gue di sana gue cuman berdua. Gue nggak ketemu pendaki di jalur kecuali di pos. Jadi sepanjang perjalanan itu gue nggak ketemu pendaki satupun. Nggak ada susul-susulan, nggak ada. Karena memang posisi sepi banget pada saat itu. Nah itu sekitaran jam 10 atau setengah 10 lah gue sampai melewati mau dari pos 1 ke pos 2. Nah karena memang ini jalurnya gue pikir, wah ini mungkin tanjakan pertama nih, pikir gue gitu. Tak, fotoin gue dong di sini. Oh iya. Nah yang lo bilang tadi, yang viral itu sebenarnya posisinya di situ. Antara pos 1 menuju ke pos 2, di tengah-tengah jalur itu posisinya. Jadi pada saat posisi gue bilang kayak gini, fotoin. Nah gue lagi ngerokok sambil ngerokok, gue bilang lama banget sih lo tak? Iya orang gue videoin sih. Nah udah tuh nggak, pada saat posisi itu yang tadi gue bilang tuh emang nggak ada yang aneh gitu. Dan ya nggak ada yang aneh sih pikir gue. Yaudahlah, dari situ udah selesai, dimasukin handphone ke kantong lagi. Kita lanjut lagi perjalanan nih bang. Nggak ada feeling apa-apa di situ. Nggak ada feeling apa-apa. Padahal kalau yang tadi disebut video viral itu kan di belakang gue persis itu pohon goyang kan. Iya. Gue lihat. Pohon-pohon yang lain yang kecil, yang besar atau yang lain lah yang ada di sana tuh nggak goyang sama sekali. Cuman pohonnya kalau gue jabarin lagi sama kalian tuh, pohonnya sebesar badan gue. Nanti juga gue masukin kali ya. Iya, pohonnya sebesar badan gue. Posisinya kalau di video terlihat tuh deket banget sama gue. Cuman kalau gue ingetin lagi, pohon itu agak berjarak bang, agak jauh dari gue gitu. Jadi pohonnya kan goyang gitu. Nah pada posisi pengambilan video atau foto yang gue pinta itu nggak ada kejadian apa-apa.
normal-normal aja dan Okta pun nggak melihat hal itu gitu. Jadi kalau mungkin pada saat itu Okta melihat hal itu mungkin kenapa nih pasti kayak gitu. Pasti langsung di komen saat itu juga. Dan lagi Okta itu salah satu orang yang bukan nggak percaya ya, kok ke arah hal-hal yang seperti itu tuh dia gitu. Cuek aja. Percaya, tapi dibodoh amatin lah. Dia kayak gitu orangnya. Yaudah tuh, gue lanjut lagi perjalanan sampai di pos 2. Nah, sampai di pos 2, pos 3 dan pos 4 sebenarnya nggak terjadi masalah apa-apa. Normal-normal aja bang, normalnya pendakian, dia capek, lelah gitu kan. Nah, pada saat gue di pos 4 itu kabut udah mulai nutup tuh, udah mulai nutup jalur. Nah, akhirnya gue lanjutin lagi perjalanan sampai di mana gue masih inget banget. Mau ke kita udah masuk ke pos udah mau ke arah apa ya? Surken Timur ya. Udah mau arah ke Surken Timur. Ini gue kejebak maghrib. Udah maghrib tuh, udah ajan maghrib. Akhirnya gue ngebreak di situ. Gue ngeluarin headlamp, si Okta ngeluarin senter. Gue lihat sih dari Okta tuh kayak yang apa ya? Dikit-dikit Kas, ngebreak yuk. Saya berhenti terus ngerokok. Nah, gue itu sama dia tuh kalau ngebreak nggak yang minum, nggak yang apa gitu pasti ngerokok. Kita pasti ngerokok. Nikmatin suasana bang. Nggak yang kelihatan kecapean banget. Cuman gue lihat ada mungkin ya, dia ada sesuatu yang dirasain sama dia, tapi balik lagi karena dia nggak percaya yang hal-hal yang kayak gituan. Jadi ya menurut dia mungkin dia lelah aja gitu. Cuman gue tahu nih ada yang dirasain sama dia gitu. Cuman dia satu nggak mau cerita sama gue dan gue juga nggak berani nembak pada saat itu di sana gitu. Jadi gue cuma ngegawangin dia aja tuh. Deh, jalan lagi nih kita. Habis break maghrib itu kita jalan lagi. Nah, pada saat posisi gue mau ke arah Surken Timur itu, sebelum sampai Surken Timur, gue ketemu pendaki solo hiking. Nah, namanya Mas Alfi. Mas Alfi bilang, bang boleh nggak gue bareng? Jadi kita bertiga nih. Oh boleh banget Mas Alfi, ayo. Lo kan cuma sendiri. Jadi nggak apa-apa yuk. Nah, Okta ngomong sama gue gini. Kas, nanti kita jangan satu tenda ya. Kan ada Mas Alfi, ntar lo di tenda dia aja. Kan kapasitasnya katanya 3 orang. Gue buat tenda memang kapasitas untuk gue berdua gitu. Kapasitas 2 orang. Emang kenapa tak? Ya nggak apa-apa. Kita kan cowok cewek, nggak pantas kalau satu tenda. Oke siap, gue bilang gitu. Nah tapi yang gue takutin tuh gini loh, kenapa kita nggak bareng satu tenda aja? Karena gini, satu yang gue takutin sih guanya nih, karena gue nggak kuat dingin. Kalau gue kenapa-napa kan kalau ada dia, gue bisa minta tolong gitu kan. Ya jadi yaudah deh kita bikin bentukan tendanya nanti lebih rapat aja. Jadi kalau seandainya pun terjadi apa-apa bisa ada komunikasi gitu kan. Yaudah. Dan Mas Alfi itu mengiyakan permintaan gue, Mas ntar gue satu tenda sama lo ya, kawan gue bisa sendiri. Oh siap bang, nggak apa-apa kok. Nah, sampailah kita di pos 5 Surken Timur. Itu sekitar jam 6:30 kalau nggak salah. Dilihat sama Mas Alfi, jamnya dia itu 12 derajat. Itu dingin banget. 12 derajat tuh dingin banget perasaan gue. Yuk kita ngegas lagi aja sampai ke Surken Barat. Takutnya di pertengahan malah terjadinya badai kabut. Yang gue takutin itu. Akhirnya udah nggak pakai pikir panjang lagi, kita bertiga jalan. Sebelum melewati batu yang besar yang ada di tengah-tengah Surken itu, Okta panggil gue. Kas, gue mau ngincing nih, anterin gue yuk. Ayo deh. Lu ada-ada aja lagi nih anak jalan, pikir gue gitu kan. Mas Alfi, lu jalan-jalan aja ya. Gue nemenin Okta dulu nih, mau buang air kecil. Oh siap bang. Ini, akhirnya gue melipir ke sebelah kiri Surken. Gue bilang nggak terlalu jauh karena memang posisinya pendakian juga sepi dulu di situ aja, gue bilang gitu. Gue ngadep sana deh. Nah, akhirnya gue balik badan tuh. Nggak lama gue ditepak. Yuk jalan lagi. Udah yuk. Nah, pada saat posisi itu sebelum melewati batu besar yang ada di Surken itu, gue ngerasa kok tas gue berat banget bang. Gue ngerasa tas gue berat banget. Ih, tas gue kenapa ya? Kok berat banget? Setelah Okta kencing, kejadiannya tas gue pokok posisi perjalanan dari Surken Timur ke Barat itu gue ngerasain tas gue berat banget. Pikir gue gini kali ya, apa gara-gara gue packing salah kali. Nah kejadian itu gue ngomong sama Okta,
kenapa gue ngomong sama Okta dan kenapa gue kayak melanggar suatu apa ya? Lo kalau terjadi apa-apa di gunung jangan ceritain sama orang lain. Nah, kenapa gue sedikit agak melanggar hal itu? Karena gue pikir gini loh, gue muncak berdua nih sama sama temen gue gitu kan. Jadi apapun yang gue alami itu temen gue harus tahu. Jadi seandainya pun terjadi apa-apa sama gue, temen gue udah tahu dan bisa backup gue gitu loh bang. Nah ini kekeliruan yang harusnya disadarkan sama semua pendaki sih. Lo apapun yang terjadi di pendakian tuh lo harus ngomong sama orang yang memang lo percayai. Itu aja sih. Jangan semuanya Iya dipendem benar, gitu jangan ya. semua lo pendem juga, dan jangan juga lo mengungkapkan kejadian yang apa ganjel itu ke semua orang juga. Jadi ada orang yang harus lo ceritain gitu. Jadi lo nantinya seandainya pun amit-amit sih terjadi apa-apa, lo ada yang backup, ada yang ngerti. Bukan bener-bener nggak boleh diceritakan. Iya, Ya? sebenarnya bukan bener-bener nggak boleh diceritain. Itu yang salah kaprah pada sampai saat ini sebenarnya gitu. Bener-bener. Iya, yaudah lanjut lagi ke cerita, lanjut lagi perjalanan, sampailah gua jam 8 itu di Surken Barat, gitu. Nah, gua memilih tempat mendirikan tenda tuh memilih agak cekungan gitu bang. Dan gue pikir bakal terjadi badai kabut. Jadi gue milih tempat yang agak cekung, jadi angin tuh gue langsung nggak tersapu angin kalau pada saat terjadi badai. Yaudah, gue milih jalur yang agak turun ke bawah, mata air masih agak jauh ke sana. Gerbang mau summit tuh ada di sebelah kanan gue, jadi gue strategis ada di posisi di tengah-tengah cekungan itu. Udah, gue diriin tenda di situ. Pertama tenda yang gue bawa nih, tenda Okta gue bawa, gue buka, gue bikin, jadi deh. Udah gue pasang playsheet juga. Mbak, masuk deh. Nah gantian nih, gue bantuin si Bang Alfi. Tendanya itu kayak bentukan kayak peti mati bang. Asih, bentukan tendanya kayak peti mati. Jadi di ujung sana lebar, di ujung setelahnya itu sempit, gitu loh. Dan ada tempat buat masak lah kasarannya gitu. Dan ini tenda satu-satunya yang nggak bakal gue beli sih, karena ribet banget mau bang. Ribet pemasangannya. Posisi lagi keadaan dingin dan gua bilang sama lo lagi dan sama lo orang ngomong, gue salah satu yang suka datang ke alam liar, tapi gue nggak kuat dingin. Jadi itu tenda nggak bakal gue beli bang. Tenda ya ada dapurnya, bukan tenda murah sih sebenarnya. Harusnya ya. Harusnya. Tapi gue milih yang lebih yang simple aja dan aman gitu loh. Ini kayaknya enggak deh. Asli. Udah mahal berarti ribet ya? Oh gitu asli. Dah dari sana, ini Bang Alfi pun pada saat kita bikin tenda udah susah bang, kayak apa ya, masukin ke lubangnya, terus masukin pasak, itu gua pun ngerasain tuh kayak kebas, kayak megang korek nih nggak berasa megang gitu, itu udah dingin banget. Apa lapisan kulit kita tuh udah mati rasa, karena memang udah dingin banget, dingin. Udah sebisa mungkin ya tenda itu kita pasang, alhamdulillahnya pada satu pemasangan playsheet itu juga aman, badai nggak terjadi, cuman memang posisi dingin aja. Udah tuh dari sana gue bikin makanan nih. Nah karena posisinya udah yang dingin banget, gue inget pada saat di pos 2 gue ketemu sama polisi bang. Di jalur di pos 2 tuh. Polisi hutan? Enggak, polisi kita. Polisi kita. Dia muncak berlima atau berenam ya, gua agak lupa. Cuman yang pakai seragam warna coklat dan bertulisan polisi di belakang, dia doang. Jadi ini beneran polisi. Pakai kaos polisinya itu? Kaos yang warna coklat itu loh. Ya kaos dia biasa, kaos santainya dia. Bukan polisi lagi dinas ya? Enggak. Oke. Enggak. Dan kira ngapain tuh polisi lagi dinas di atas gunung? Iya, enggak. Dia mungkin ngetes fisik juga kali mungkin ya, atau mengajak kawan-kawannya gitu bikin gitu. Nah, dia tuh ngasih gue inian kayak makanan TNI bang. Siap saji? Itu satu kotak itu, kotak lah gede gini. Gue lagi masak mie, dia nawarin, bang mau ini nggak? Apa nih, gue bilang gitu. Jadi di dalamnya tuh ada kompor kecil, ada apa sih?
inian bahan bakarnya itu loh, yang putih itu. Putih kotak biasa gitu ya? Iya. Di airin ya? Pokoknya lengkap tuh, lengkap tinggal bakar doang tuh, tinggal bakar doang. Nah ada nasinya 4, susu dan kopi itu ada 4, sama cemilannya ada 4. Pokoknya 4. Gue bilang, ih enak. Nah gue inget kayak gitu, akhirnya gue males untuk keracik makanan. Akhirnya gue bikin aja tuh, bang lo mau yang menu apa? Mau yang kayak ada rendang, terus rasa ayam, begitu tuh udah komplit. Akhirnya gue bikin itu aja deh. Gue bikin itu, gue makan, Okta makan, Bang Afi makan. Dan nanti masakan yang kita bawa, kita bikinnya pagi-pagi, gue bilang gitu. Udah aman bang, lepas aman. Gue nggak tahu jam berapa, gue juga udah mulai kedinginan. Posisi tendanya gini, tenda gue menghadap ke arah buat summit. Tendanya Okta mengarah ke tenda gue gitu loh. Jadi kepalanya Okta itu ada di Surken Timur, kakinya ada di Surken Barat. Kenapa posisi gue bikin kayak gitu? Karena pada saat nantinya takutnya ada angin kencang, jadi tendanya Okta itu nggak keterpa sendirian. Jadi sengaja gue bikin kayak gitu biar angin ngebelah, gitulah. Ini juga salah satu teknik juga sih. Buat apa ya? Buat di dalam pendakian itu teknik juga. Ada situasi tempat. Harus tahu mata angin juga nih bakal yang ngebantai kita pada saat posisi badai atau apa. Tapi sih tetap aja amit-amit ya kalau terjadi kayak gitu. Ya balik lagi, kita nggak bisa prediksi alam seperti apa bang. Jadi kita juga harus yang lebih pintar lah kasarannya gitu. Ya malam tiba, gue ngeliat cuacanya sih bagus bang. Bintang-bintang tuh kayaknya bisa gue gapai gitu. Cuman sayangnya kamera handphone gue nggak pro, jadi gue nggak bisa foto bintang-bintang pada saat di Surken itu. Pendakian sepi, Surken bagus, tapi udara dingin banget. Dinginnya sampai yang gue bilang tadi sampai minus 10 derajat tuh dingin banget. Dan nih gue tidur nih dengan tenda yang terpisah sama Okta, gitu kan. Nah, gue nggak tahu ya itu jam berapa. Posisinya gue udah agak-agak setengah tidur. Gue kayak ngedengar suara kayak terus, wah babi ini pikir gue. Gue bilang aduh mana sampah. Cuman gue gantung di trekking pole yang cuman setingginya segini. Disundul kelar nih tenda Okta, pikir gue gitu kan. Wah anjir berantakan nih perabotan gue. Karena seinget gue itu selama gue mendaki ke Gunung Gede itu gue nggak pernah berpapasan dengan babi. Dan di Surken itu emang nggak ada babi kalau setahu gua gitu. Nggak tahu lah kalau memang sekarang pendakian itu udah mulai jorok mungkin ada, gitu kan. Yaudah tuh, pikir gua aduh anjir hancur nih barang-barang gua nih pasti berantakan gitu kan. Udah dari sana, udahlah gua nggak coba untuk keluar. Akhirnya gua coba untuk tidur lagi nih bang. Nah, gua pada saat posisi kayak gitu, Mas Alfi posisi kan di samping gue nih. Dia kayak yang astagfirullahaladzim kayak gitu. Pas ngomong astagfirullahaladzim, gue sikut. Mas, lu kenapa? Cuman ngomong astagfirullahaladzim. Nah, dari situ nggak lama ngomong astagfirullahaladzim, Mas Alfi kayak orang ngegeramang. Anjir kesurupan anjir. Kesurupan? Iya. Kesurupan anjir. Wah, anjir kesurupan. Anjir gue minum. Anjir kesurupan nih gue nih. Posisinya gue gini loh, gue dilema antara yang nih kesurupan gue takut nih bang, apalagi di gunung dan sepi pendaki. Dan yang kedua, kalau gue keluar, gue lebih takut mati kedinginan. Gue di antara dua pilihan. Kenapa gue bilang gue dilema? Gue di antara dua pilihan. Kalau gue tetap stay di tenda, wah gue nggak tahu kejadian ini kayak bakal kayak gimana dengan satu tenda orang yang kesurupan gitu. Dan yang kedua, kalau gue keluar, gue takut mati kedinginan doang, karena itu makin pagi makin dingin mati itu udah pasti gitu pikir gue. Nah, karena gue takut mati kedinginan, jadi gue stay di tenda. Bagaimana caranya? Jadi gini bang, buff gue buka. Jadi si Bang Alfi yang lagi pada saat kerasukan ini tuh gue iket, buffnya di gue buka, gue iket juga, sampai kaki pun gue iket juga. Jadi posisi ini orang kesurupan, gue iket. Dan gue iket nggak gue apa-apain. Gue cuman gue cuman bisa balik badan dan gue baca ayat kursi.
Dan anehnya pada saat gue pembacaan ayat kursi itu, dari ayat pertama gue nggak pernah berhasil mencapai ayat terakhir, dan gue selalu mengulang itu dan selalu gagal. Mungkin karena gue panik. Karena gue panik. Dari sana gue coba baca surat Al-Fatihah sama Kulhu, dan alhamdulillahnya gue bisa baca Al-Fatihah dan Kulhu dari ayat pertama sampai akhir. Nah, sampai di sana gue pun nggak tahu gimana ceritanya. Tahu-tahu gue kayak orang, gue kayaknya tidur. Ini si Bang Alfi gue diemin. Dia cuma gerak-gerak doang, yang seingat gue dia cuma gerak-gerak doang dan tetap ngegeram. Nggak teriak apa, nggak melakukan apa lah pokoknya gitu. Nah, yang bikin gue taunya gue tidur tuh, gue tahu-tahu dibangunin Mas Alfi. Bang Lukas, bangun. Oh, gue kaget dong. Mas aja. Lah, Mas, bangun. Lu ngeliat ini nggak? Ngeliat matahari nggak? Iya. Normal. Lu ngeliat matahari nggak? Dan gue nggak ngomong sama Mas Alfi kalau kejadiannya dia tuh kesurupan. Gue nggak ngomong. Gue cuman kagetnya gue dibangunin dia. Gue takutnya gue mau dicekek lagi gitu posisinya. Gue nggak cerita. Pokoknya gue nggak cerita sama dia kalau dia kesurupan. Udah akhirnya gue keluar tenda nih jam 5:30 atau jam 6 bang. Gue agak lupa. Kayaknya sekitaran jam 6 deh. Gue keluar tenda nih. Di luar tenda gue cuma mau tahu matahari doang lagi muncul gitu. Gue tetep. Nah dari situ gue balik karena dingin gitu, karena dingin gue nggak kuat. Nah dari gue kan moto matahari itu gue agak naik ke atas gitu kan. Nah gue turun lagi nih, gue turun karena gue dingin. Nah gue nyamperin tendanya Okta. Tak, lu bangun lu, mau lihat matahari nggak? Gue bilang gitu. Nggak nyaut nih, gue buka dong. Sorry ini gue buka ya. Trek. Gue lihat. Dia langsung ngomong, Kas, pulang yuk. Mukanya pucat banget. Nah, lo kenapa tak? Lo sakit? Tahu nih, badan gue nggak enak. Yaudah, lo ganti baju deh, gue bilang gitu. Soalnya, maaf nih bang ya, tuh di tenda tuh udah jackpotan bang. Dia muntah. Di tenda tuh muntah nih semua. Dulu lu ganti baju, gue bilang ganti baju. Lu ganti baju. Udah, gue balik ke tenda gue ngambil SB gue sama jaket gue. Dan gue ngambil ini. Apa? Yang aluminium tuh. Aluminium foil, iya. Gue ngambil itu. Nah, akhirnya gue balik ke tendanya dia. Tahu udah belum? Udah Kas. Nah, gue balik ke tenda. Nah, gue libet sama aluminium foil itu. Badannya gue libet kayak lontong pakai aluminium foil itu, dan gue ganti pakai sleeping bag gue. Karena sleeping bag dia udah basah, udah muntahan tuh, Udah. Di situ gue tutup sliding tenda sedikit biar ada udara masuk. Gue nyalain kompor 2. Gue bikin bubur, yang satu gue bikin teh jahe. Udah tuh di situ. Nah, dari situ gue nanya, lu sejak kapan kayak begini? Nggak taunya dia ngerasain dia tuh nggak enak tuh. Itu tadi bang, dari pos 4 menuju pos 5. Dia ngerasain itu kayak apa ya? Kalau menurut dia, gue kayak kehabisan oksigen, dia bilang gitu. Jadi kayak nggak dapat oksigen. Pendek napasnya. Gue nggak dapat oksigen Kas gitu. Karena memang kan semakin tinggi kita kan semakin menipis oksigennya. Apalagi kita nggak bisa ngatur ritme langkah kita gitu. Itu parah. Ya pelajaran lagi sih buat kawan-kawan yang masih sering mendaki itu, ritme kita harus benar diatur, karena kalau tidak ya kejadiannya bakal kayak gini gitu. Nah, posisinya pada saat Okta itu ini bubur selesai, teh jahe selesai. Akhirnya gue suruh makan, gue suruh minum jahe dulu sih pertama. Lu kenapa nggak ngomong sama gue bilang gitu. Dan ini yang gue takutin, kenapa kita harus pisah tenda. Ini yang gue takutin sekali lagi. Kalau lu kenapa-napa dan gue nggak tahu nih. Dan ternyata dia udah teriak nama gue bang, cuman gue nggak dengar.
Padahal ya jarak tenda kita tuh cuman ya elah deket, nggak ada setengah meter. Karena posisinya memang sengaja gue bikin dekat gitu loh. Nempel ya? Nempel, sengaja gue bikin nempel karena biar terpaan angin nggak terlalu kenceng banget dan ada space buat kita masak sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau masak satu tenda sini kan seru gitu menurut gue kan gitu ya kan, karena kita cuma 2 tenda gitu kan. Dia teriak, gue nggak dengar dan gue nggak tahu posisinya itu jam berapa, dan dia kan orang Kristen nih bang. Dia kan orang Kristen. Jadi pada saat kejadian kayak gitu dia muntah-muntah itu, dia tuh lagi baca kitab. Dan anehnya, gue nggak ngerti apa yang dibaca. Mungkin kalau kita kan kayak doa selamat gitu ya. Mungkin dia pun melakukan hal yang sama gitu kan. Dia membaca ayat pertama dan nggak bisa selesai sampai ayat terakhir. Selalu mengulang seperti itu. Sama kejadiannya pada saat Mas Alfi kesurupan dan gue baca surat ayat kursi, cuman gue nggak bisa selesai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan itu terjadinya sama. Cuman gue sama Okta ini nggak tahu kejadiannya bertepatan atau tidak, di jam yang sama atau tidak, gitu loh. Cuman posisinya bersamaan itu gue bilang gue nggak bisa nyelesain surat ayat kursi, si Okta nggak bisa nyelesain surat buat pelindung dia. Itu 2 itu. Dan alhamdulillahnya dia masih bisa bertahan pada saat gue buka tenda. Coba bang, gue sempat marah sih pada saat posisi itu sama Okta, sempat marah. Masalahnya gini loh, bukan masalah setan dan atau ya dibunuhin atau apalah gitu. Ini masalahnya nyawa orang bang. Ini yang gue bikin marah tuh, ini masalahnya nyawa orang. Kalau lo kenapa-napa di sini, amit-amit sih kalau sampai kejadiannya fatal terus lo nggak ada, gue bisa ngomong apa sama orang tua lo? Tuh berat banget tuh. Asli. Hal-hal yang kayak gitu tuh. Ini gue bilang yang lebih fatal dari gue melihat hantu atau tersesat di gunung, ini yang fatalnya ini menurut gue. Kenapa gue bilang kalau sesuatu terjadi sama lo atau sama kawan lo ada yang harus tahu di antara orang banyak. Harus lo pilih salah satunya. Ini bang, ini penting banget. Jangan sampai salah kaprah. Lo ada sesuatu di gunung, jangan cerita. Jangan sampai salah kaprah masalah itu gitu. Banyak salah kaprah sampai saat ini, sampai detik ini masih kayak gitu. Kalau lo kenapa-napa, gue harus ngomong apa sama orang tua lo? Dalam sih gue pada saat ngomong kayak gitu. Gue juga sempet yang gimana ya. Sampai saat ini tuh gue yang, soalnya gue kenal dia tuh nggak setahun 2 tahun bang. Gue kenal dia dari tahun 2007. Jadi dia tahu bangsatnya gua, dia tahu jeleknya gua, baiknya gua, dan gue juga sama, gue tahu dia tuh seperti apa gitu, gue tahu gitu kan. Dan gue juga mendaki sama dia juga kan nggak baru-baru ini juga. Ada beberapa gunung kita jelajahi berdua gitu, selalu berdua. Kecuali gue melakukan open trip ya, baru gue punya tim lagi gitu, beda. Dan dia sadar kesalahan gue juga sadar kesalahan gue, dan gue nyesalnya kenapa gue nggak bisa dengar suara lo pada saat lo teriak minta tolong ke gue. Kas tolong gue, dia ngomong kayak gitu, anjir. Dan itu nggak kedengeran ya? Nggak bang. Dengan tenda yang sedekat itu? Nggak kedengeran. Ya dari situ, dan alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa. Gue cuma mikir kalau terjadi apa-apa doang. Itu doang sih bang. Ya udah dari sana gue juga minta maaf kasarannya. Ya emang posisi gue sama sekali nggak dengar bang, posisi gue nggak dengar sama sekali gitu. Begitu dari situ. Dan nggak tahu apa penyebabnya yang bikin lo nggak denger ya, soalnya dengan tenda sedekat itu. Iya mungkin tenda dengan double layer itu membuat kita lebih kedap dengan suara. Gue juga nggak tahu kan, tapi gue bisa dengar suara babi kok. Sampai endusan si babi pun gue dengar. Tapi setelah gue keluar tenda pada saat jam 6 atau setengah 6 itu rapi. Nggak ada babinya? Nggak ada jejak babi, nggak, dapur gue nggak berantakan, dan sampah masih menggantung di trekking pole yang gue gantung. Trekking pole-nya pun juga nggak jatuh? Nggak. Entah apa yang gue dengar, yang gue tahu itu suara babi, itu aja. Cuman kok pas pada saat posisi gue keluar rapi,
Babi tahu sendiri kalau ngedus kayak gitu-gituan tuh pasti hancur, sadadanya tenda bisa dihajar robek gitu kan sama dia. Ini enggak. Tapi gue enggak terlalu mengarah ke sana, gue lebih peduli tentang kesehatan kawan gue. Udah bisa makan alhamdulillah. Sekitar jam 10 pagi gue ajak dia buat berjemur. Tak, keluar yuk. Gue bikin susu jahe, gue bikin kopi, yuk kita berjemur. Udah tuh. Nah kita jemur nih jam 10 pagi nih kita berjemur di bawah matahari. Nggak lama dari berjemur kita ngerokok. Dia bilang, Kas, gue mau boker. Oh ya udah. Bentar ya, gue ngambil skop dulu. Dah, gue ngambil skop, gue ngambil air. Ayo, kita cari tempat gue bilang gitu. Nah karena gue tuh tipe orang yang di pendakian tuh gue seneng jadi badut bang. Gue seneng ditertawakan orang lain gitu. Yang penting orang lain tertawa gitu. Gue iseng-isengin ke dia, lo mau kamar mandi yang 10.000 apa 15.000? Gue bilang gitu. Dan parahnya dia percaya lo bang. Ah emang iya? Yang 15.000 aja deh, dia bilang gitu kan. 15.000 aja deh. Nah, kalau yang 10.000 sebelah sono, kalau yang 15.000 sebelah sini, lu pilih mana kan? Kalau biasanya kan kalau di Surken itu kan boker itu kan di dekat bunga-bunga Edelweiss ya, gue bilang gitu. Jadi yang itu aja gue bilang tempatnya agak-agak bagus. Kalau yang 10.000 agak jorok gue bilang gitu. Sialan lo, gue kira beneran gitu kan. Yaudah ya sini. Udah, lo agak kesana dikit ya. Gue bilang space-nya udah gue cari, ini skopnya, ini airnya. Dah, ini lo lakuin ritual lah gue bilang gitu. Gue tunggu lo sebelah situ. Oke siap dah tuh. Dia masuk tuh ke dalam tuh. Nah gue duduk di ada tumpukan batu, beberapa batu lah di pinggiran bunga Edelweiss itu. Dah tuh gue sambil ngeliatin tenda yang agak-agak berjauhan karena memang pendakian sepi banget pada saat itu. Liatin sekitar 10 menitan, Okta nyampe lagi nih. Nah duduk samping gue. Yuk kita ngerokoknya di sini dulu. Udah, lu ngerokok. Terus dia ngomong lagi sama gue. Kas, kira-kira gue kuat nggak ya? Gue jadi mikir lagi kan anjir, lo emang masih gitu ya tak? Iya nih, badan gue lemes banget. Jadi gitu. Sekarang gini aja deh, jam berapapun lo siapnya, gue bakal temenin. Ntar Mas Alfi gue bilang suruh jalan duluan nggak apa-apa, gue pasti temenin. Lo nggak apa-apa kan? Kata dia gitu, lo nggak apa-apa kan Kas? Nggak apa-apa, santai aja. Gue mau sampai jam berapapun di sini, gue temenin lo. Stok makanan kita masih ada kok. Biarpun mau 1 hari lagi kita di sini, ayo. Tenang aja. Gue bakal temenin lo sampai kapan juga bakal temenin lo. Makasih ya Kas. Iya. Ya gunanya gue ada di sini itu, gue bilang gitu kan. Dah, dari situ kita balik nih ke tenda. Nah, dia tiduran. Nah, gue bikin makanan nih karena udah posisinya udah jam sekitaran jam 11 tuh. Gue bikin makanan. Kita bawa ayam, gue bikin ayam. Kita ada telur, ada mie, gue bikin omelet bang. Bikin omelet. Pokoknya gue bikin semanis mungkin lah kalau di pendakian. Karena gue pikir gini, lo capek-capek naik gunung, lo harus bikin sesuatu yang spesial gitu. Lo makan harus yang enak, bergizi, dan untuk kita turun kan kita butuh tenaga yang agak ekstra ya, pikir gue gitu kan. Nah pada saat gue sajin buat Okta nih, orang sampai gue bikin kayak apa ya, bentuk-bentukan gitu loh, kayak nasi di plating. Iya, persis gue bilang gitu. Mewah ya kalau naik gunung sama lo. Mewah bang. Di rumah mau males gue buru-buru mau masak kayak gituan, gak amit-amit. Itu di gunung emang ya seneng aja lah gue ngelakuin hal kayak gitu. Ada telur, ada mie, gue jadiin satu, gue jadiin omelet, ada ayam, nasi, ada sosis, semua yang gue breng. Jorin, gue kasih nih. Wih anjir, spesial banget nih. Yoi, makan tak? Udah makan. Orang mie pakai telur aja tuh udah kenyang banget. Ini harus pakai nasi. Itu ciri khas Indonesia kita ya kan. Itu makan tuh. Makan, alhamdulillahnya kemakan dan habis. Sampai ayamnya juga tinggal ke tulang-tulang. Ya alhamdulillahnya dia masih mau makan gitu kan. Kalau lo siap untuk turun, ngomong sama gue. Ayo kita turun, gue bilang gitu. Gue ngopi dulu di sebelah sana. Jadi tenda gue tuh di pinggirannya tuh ada air gitu. Jadi gue duduk-duduk di situ tuh sambil mainan air gitu. Enak banget bang, gue pikir gue sambil ngopi kan. Nah sekitar jam 12 sampai jam setengah 1 tuh Okta bilang, Kas yuk turun. Nah gitu. Udah siap tak? Udah lah. Kita pelan-pelan aja tapi ya. Oke siap. Sekarang gini deh. Tas lo, isi tas lo yang berat-berat oper ke gue. Kalau enggak gini, tas lo gandeng aja
sama tas gue, jadi ditumpang gitu loh, ditangkringin gitu. Di combo lah. Di combo. Nah, tapi pada saat waktu gue naik, gue ngelihat ada pasangan muda-mudi yang cowoknya itu menjadi seorang pahlawan dengan bawa 2 keril di badannya dia. Gue nyeletuk, anjir, gue mah nggak bakal mau kayak gitu Bang. Dan Okta pun ngomong, kalau gue kejadian kenapa-napa di atas, lu kira-kira mau nggak Kas kayak gitu? Oh gak ada, mending gue gelindingin tas lo gitu. Sebelum kejadian, kan kita nggak tahu Bang. Makanya hati-hati berbicara di tempat-tempat seperti itu tuh kayak gitu loh. Nah, dan ide gue pada saat di surken gue bilang, yuk kita combo aja tas lo sama tas gue. Okta bilang enggak, karena posisi pada saat di bawah tadi, kemarin lo ngomong nggak mau melakukan hal itu. Kita debat nih Bang, kita debat. Tapi kan posisinya lo lagi kayak gini tak, keadaan lo lagi nggak sehat. Dan hal ini yang harus gue lakuin. Mungkin pada saat itu gue lihat nih orang combo tasnya itu, mungkin keadaannya emang ceweknya lagi sakit kan. Kita nggak tahu juga. Nggak. Gue tetap nggak mau. Nah, Okta kok nggak mau. Yaudah, yang berat kirim ke gue, oper ke gue. Udah akhirnya gue pilih nih. SB-nya dia, jaket tebalnya dia gitu. Mau gue masukin semua, tas gue tinggi gitu ya. Dah nih, lo bawa. Dah, siap? Yuk kita berangkat. Gue bilang sama Mas Alfi kalau mau duluan silakan. Gue jalan santai kok, bilang gitu kan. Oh iya Bang Lukas, nanti kita ketemu di pos 3 aja ya. Oke deh, siap, gue bilang gitu. Nah, jadi gue jalan nih, ke barat, menuju ke timur. Dan itu memang kita jalannya super santai Bang. Super santai. Sampai di mana gue sampai di pos 3 itu masih ketemu Mas Alfi dan gabung sama anak Depok gitu. Gabung sama anak Depok. Di sana gue sampai di sana tuh gue dibikinin mie sama mereka. Akhirnya gue makan nih bareng-bareng. Nah, dari pos 3 itu udah sore, udah mulai mau maghrib. Nah, dari situ kita lanjutin lagi perjalanan nih. Jadi gabung nih kita Bang, rame-rame gitu, gabung rame-rame. Tapi tetap gue tetap nge-backup si Okta nih. Nah, pada saat dari pos 3 mau ke pos 2 itu kaki gue terkilir sebelah kanan karena posisi beban gue berat banget gitu kan. Posisi beban gue berat banget. Dan memang gue ada kelemahan di kaki kanan Bang. Pada dulu gue seneng main bola dan gue sempat dihantam dan gue mericau sampai bunyi gue muter gitu. Nah, sampai saat dari kejadian itu, ini lemahnya di kaki kanan gue gitu. Jadi gue emang bener, gue wanti-wanti banget pada saat posisi naik dan turun tuh kaki kanan gue. Dan Okta tahu kelemahan gue di kaki kanan gitu. Jadi dia kan ngeliatin, mungkin di belakang ngeliatin. Sampailah di pos 2 maghrib, kita nge-break. Okta langsung negur gue, kaki lo udah kena ya? Iya tak, tapi masih aman kok. Aman-aman, pala lo juga gitu. Tas buka, barang-barang gue balikin lagi. Jangan tak, lu posisi lagi kurang fit. Gue akhirnya ditembak sama dia gini, kalau lu lebih kenapa-napa, kita bakal kenapa-napa berdua di sini. Gue nggak mau mati di gunung Kas. Ini dibilang kayak orang drama ya, gue memang percakapan gue sama Okta tuh yang barbar Bang. Asli, mau di gunung mau di mana, gue kalau percakapan gue masalah keselamatan kita barbar. Pasti kayak gitu kita. Gue nggak mau mati di sini. Kalau lo kenapa-napa siapa yang mau nolong gue? Iya juga sih. Dan dia ngomong sama gue, lo nggak boleh jadi orang yang egois Kas. Kita tuh muncak berdua. Jadi kita tuh harus sama-sama saling melindungi satu sama lain. Jadi kalau lo tetap memilih dengan membawa keril dengan beban yang seberat itu, lo sama aja bakal nyusahin gue nanti. Balikin barang gue. Yaudah, akhirnya gue buka keril gue, masukin barang. Jadi, dah segitu aja, gue masih cukup sanggup kok, bilang gitu kan. Gue nih asli Bang, gue udah bengkak. Jadi udah bengkak banget kaki gue. Dan dari situ udah maghrib sudah lewat, akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan. Singkat cerita, udah malam nih, udah sekitaran jam 7 atau jam setengah 8 gitu ya Bang. Sampailah kita di pos 1 dan di ada pos ojek. Iya. Nah, Okta jalan nih ke depan. Samperin pas ojek. Nah pikir gue, oh iya, Okta nggak sehat dan dia memilih untuk naik ojek. Nggak apa-apa, pikir gue kan nggak apa-apa. Jadi, nah
Dari sana Okta nyamperin gue, Kas no, lo naik. Jadi dipesenin itu buat gue bang, ojek itu dipesenin buat gue. Lah, kok gue? Iya, kaki lu tuh nggak kuat, lu jalan tuh udah pincang. Udah, itu lu gue pesenin. Dan yang gue tahu itu harga ojeknya itu sekitar 70.000. Dan estimasi waktu kalau menurut gue dari tempat ojek itu sampai kita ke base camp itu 20 menit lah paling berjalan santai, sampai setengah jam. Akhirnya gue tolak. Kalau lu mau naik ojek, ayo berdua. Kalau cuman gue sendiri, gue mending jalan, gue bilang gitu. Lu jangan batu, Kas. Lu juga jangan batu. Lu pun gak enak badan. Lu juga lagi nggak fit gitu loh. Dengan kondisi yang tadi. Lu juga nggak fit. Kenapa lo bela-belain gue naik ojek sedangkan lu jalan kaki? Jadi akhirnya batu. Gue milih jalan. Bang, nggak jadi. Yaudah akhirnya kita jalan berdua. Tetap sampai di base camp. Nah sampai di base camp itu gue sekitar jam 9, gue nge-break dulu, Okta mandi, nggak lama gue mandi juga, sampai jam 10 malam gue mutusin buat balik, karena gue Okta ada acara besoknya dan motor harus sampai di malam itu, kan gue pakai motor bokapnya gitu, jadi ngegas malam dan gue juga ngincer kereta yang jam terakhir jam 12 malam bang. Akhirnya gue ngebut nih dari base camp, gue ngebut nih sampai di Bogor. Perjalanan naik motor dari base camp menuju ke Bogor, stasiun Citayam itu aman terkendali, nggak ada hal yang gimana. Akhirnya gue naik kereta, alhamdulillahnya gue dapet kereta terakhir. Nyampe di Manggarai pun gue gue dapet kereta terakhir juga alhamdulillahnya. Jadi gue nggak ketahan di mana-mana gitu. Nah. Udah nih, sekitar jam 1 atau setengah 2, gue udah sampai di kontrakan gue bang. Gue WA Okta. Sebelum gue WA Okta nggak taunya udah WA gue duluan. Sampai belum Kas? Nah akhirnya gue balas. Udah tak, gue baru ganti baju. Oh, alhamdulillah deh kata dia. Yaudah. Oh iya, kirimin ini dong, kirimin foto sama video. Udah, akhirnya kita saling barter nih. Kita saling tukar foto dan video nih. Nah, pada saat gue melihat video, nah gue kaget, kok ada satu video yang menurut gue, anjir ini apaan? Yaitu tadi yang di awal cerita itu gue lihat ada pohon yang bergerak di belakang gue persis. Akhirnya video itu gue kirim balik ke Okta. Tak, ini apaan? Dibalas sama dia, anjir ini apaan Kas? Ya makanya gue nanya sama lo pada saat posisi pengambilan video, lo tahu nggak ini pohon gerak? Kagak anjir, nggak tahu gue. Kalau gue tahu gue ngomong lah sama lo pada saat itu. Ya makanya apa? Nah, gue takut karena gue nggak mau takut sendirian. Akhirnya gue posting bang di reel. Nah, gue posting di reel. Pertama sih di reel Facebook tuh, gue posting. Baru gue posting di di Instagram gue gitu kan. Nah dari situ mulai rame lah komen segala macem, ada apa bang? Nah karena komentar itu gue tahu gini loh bang. Baik lagi di video itu dan di jalur itu lebih tepatnya gue cuman berdua. Tapi karena netizen yang budiman ini sangat jeli, iya, netizen budiman sangat jeli itu, dia melihat ada sosok kayak seperti pendaki ada di belakang sebelah kanan dan di sebelah kiri. Akhirnya karena komentar itu, gue pun mengikuti apa yang dikomen sama mereka. Akhirnya gue lihat, wih, kok ada kayak orang lewat gitu loh. Itu jauh tuh ya? Jauh. Itu jauh. Dan jalur pendakiannya adanya di tengah. Ini di pinggirnya gitu loh. Dan kalau jalur itu adanya di tengah. Dan iya loh, memang netizen itu emang gue bilang lagi, netizen dan budiman itu jeli-jeli ya, benar jeli-jeli. Memang ada penampakan itu. Cuman ya baik lagi, keanehan yang bener yang terlihat jelas itu adalah pohon yang di belakang. Iya. Tuh kalau gue lihat itu dari sekian banyak pohon yang ada di video itu ya. Kenapa bisa bergeraknya itu kalau bergerak sampai segitunya itu kan berasa banget. Itu harusnya ada getar, ada apa? Iya. Dan kalau memang angin, pohon yang ada di depan gue yang lebih kecil itu ikut gerak. Iya. Atau dia yang gerak duluan. Dan daun-daun itu gerak. Ini nggak daun, ini batang pohon loh. Yang kita ngomongin itu masalah batang pohon yang ukurannya sebesar gue. Iya, gue lihat ukurannya selebar badan lo ya. Iya emang. Dan itu kalau di video kan
kayak kelihatannya deket banget ya. Itu tuh jauh bang. Ada sekitaran 1 meter lah dari gue, maaf. Gitu. Yang jauh. Nggak yang nempel sama badan ya? Nggak nempel sama badan. Nggak nempel sama badan. Dan yang di belakang, nih, yang di video tuh di belakang kan juga ada tuh yang dilihat, yang ketahuan setelah netizen ngomong. Setelah video itu di-upload dan banyak komentar. Ya, setelah video ini viral, ternyata ada lagi yang ngeh. Ada lagi yang ngeh. Bukan pohon doang. Bukan pohon doang, ternyata ada kayak orang lewat. Terus di sebelah kiri dan kanannya bang. Nah, dua-duanya ya. Soalnya pada saat posisi gua bikin lempar itu video, gue cuman ngasih tanda panah gitu. Ada yang aneh gak? Cuman kayak gitu dong. Dan fokusnya ke situ, ke pohon karena ya. emang gue taunya itu. Nah, kenapa gue bisa tahu ada yang aneh lagi? Ya dari mereka gitu loh. Dari mereka. Dari komentar-komentar setelah video ini naik. Setelah video sosmed. yang gue up itu viral. Dan yang ada dua di belakang itu bukan jalur ya? Jalur adanya di tengah. Dan itu terlihat. Kalau memang ngerti jalur hutan, itu ada di tengah. Naik lurus ke atas. Karena yang tadi gue bilang, wih ini tanjakan pertama nih, fotoin gue dong. Gue mintanya foto, gue nggak diminta videoin. Gue mintanya foto. Ini karena keisengan kawan gue. Standar lah, orang minta fotoin, aku videoin aja gitu. Iya, Itu standar, itu bercandaan standar. Soalnya kan gue kalau di foto tuh kayak yang gue nggak mau natap kamera bang. Gue bodo amatan gue orangnya. Kalau gue bodo amatan, cuek aja gue ngerokok. Lama banget sih lo anjir, gue bilang gitu. Iya, sampai motoin lo, gue videoin anjing gue bilang nih. Iya, nah itu. Tapi posisi pengambilan foto atau video itu nggak ngerasa apa-apa. Orang malah gue kasih unjuk abang gue bilang, yalah temen lo kali naik pohon. Ngapain sih? Demi sebuah konten lo ngelakuin kayak gitu, lo jatuh ninggoy kan. Dan itu pohon juga tinggi banget. Tinggi bang, itu pohon tinggi. Dan kalau goyang pun, yang gue lihat ya dari video lo yang viral itu, yang gerak pun geraknya gua gerak itu kayak slow motion loh. Iya. Dan full batang, bukan yang bukan yang atas doang gitu. Bener. Dan full batang bergeser bolak-balik. Dan gua dari kejadian cerita ini 1 minggu kemudian gue naik lagi ke sana. Dan gue cari tuh pohon. Dan gue nggak hafal pohon yang mana. Dan 3 orang yang gue bawa ini gara-gara lihat video itu. Coba tunjukin pohon yang mana. Yang seinget gua jalur dari pos 1 menuju pos 2. Itu doang yang gua tahu. Okta di atas tuh ya posisi ya. Okta lebih tinggi posisi videoin. Enggak sama juga. Di belakang gua. Jadi posisi perjalanan gua di depan gitu loh. Perjalanan gua di depan, Okta di belakang. Oh, lo yang di atas ya? Okay. Kan gua bilang tanjakan pertama nih, fotoin gua dong gitu. Iya, jadi di bawah gue Okta posisinya. Itu. Dan ya tadi balik 1 minggu kemudian gue balik lagi ke situ. Nah si 3 orang ini penasaran gara-gara lihat video gue gitu kan yang viral itu. Ya gue nggak tahu pohonnya yang mana. Sama semua. Masa gue pakuin nih. Ya, dan titiknya juga nggak tahu pas video ini. Gue nggak tahu titiknya di mana. Yang setahu gue cuman dari pos 1 itu menuju pos 2 itu aja. Dan itu tanjakan pertama. Itu aja yang gue tahu. Dan ya nggak ketemu juga tuh pohon jadinya ya, karena nggak tahu titiknya juga. Gue sering naik ke Gunung Gede lewat jalur Putri, sampai sekarang gue nggak tahu tuh pohon yang mana. Sampai sekarang nggak tahu pohon yang mana. Dengan gambaran-gambaran yang ada di video itu nggak tahu pohonnya posisinya di titik mana, nggak tahu. Gue pun ngeliatin di mana, soalnya kan di hijau semua gitu. Iya. Gue juga kalau gue naik ke gunung tuh gue sering-sering foto-fotoin kayak binatang gue tempat fotoin kayak jamur bang, keren banget, warnanya pink gitu. Itu gue fotoin, keren, bagus banget ya sumpah. Ntar gue kasih unjuk sama lo, keren banget. Tapi posisi gue pada saat gue turun, itu jamur udah nggak ada. Dan gue nggak ingat juga letaknya di mana. Titik pastinya di mana itu jamur? Gila bagus banget sumpah, asli bagus banget. Banyak yang komen, kenapa nggak diambil bang buat dimakan? Kenapa harus dimakan kalau bisa dinikmati dengan pakai mata aja gitu? Dan sampai tahu orang lain juga ngelihat ya. Betul. Dan jangan dipetik sih kalau menurut gue. Soalnya bagus banget sumpah, bagus banget. Kecil. Kayak gini lah bentukannya. Gue foto keren banget. Dan apa aja yang ada di gunung nggak harus diambil. Iya, difoto aja udah. Iya benar. Karena kita ke gunung itu kan mau melihat pemandangan, bukan mengambil pemandangan. Ya balik lagi. Iya. Udah nikmatin aja sih lukisan Tuhan yang nyata gitu. Iya.
Dan lo nikmatin dengan mata langsung sama hasil foto orang itu kan juga berbeda ya. Iya bener, asli. Asli kayak gitu. Berarti di perjalanan ini jadinya lo nggak muncak karena kejadian tadi ya? Ya, karena kejadian Okta yang kayak begitu, akhirnya gue mutusin buat nggak muncak. Gak jadi muncak, jadi turun. Dan si Mas satu lagi? Mas sama. Dia juga nggak muncak, ikut turun juga barengan. Ikut turun juga. Dan gue baru tahu posisi gue di surken yang posisi tas gue berat. Jadi Okta ngomong sama gue gini. Jadi pas pos 5, patok pos 5, kan kita mau ke surken barat beloknya ke kanan tuh. Yeah. Ada batu persis di ujung. Okta ngeliat 2 orang anak kecil lagi duduk-duduk di batu itu. Batu gede yang disurken? Iya, cuman bukan yang tengah ya bang. Oh, okay. Yang pas lurus ada batu. Lo pasti tahu banget itu batu di situ 1 atau 2 deh yang sebesar ini nih, gitu. Ini anak kecil lagi duduk-duduk di situ, 2 orang. Gue belok ke kanan, ini anak kecil lari nyamperin gue. Pada saat posisi itu tas gue berat. Tapi Okta nggak ngelihat nih anak nangkring di gua atau tidak, pokoknya nyamperin ke arah gua, udah itu dong. Ini Okta yang ngelihat? Iya, Okta yang ngeliat. Nah dia baru mau cerita setelah beberapa minggu lah. Beberapa minggu setelahnya? Lu mau tahu nggak, gue disurken lihat apa? Dia bilang gitu. Nah kenapa dia agak-agak angel atau agak susah untuk cerita-cerita mengenai hal-hal yang kayak gini, ya baik lagi dia orang yang bodoh amatan. Akhirnya dia cerita soalnya. Dan berarti bukan orang yang sering lihat hal-hal gitu dong? Enggak. Oh. Dan tapi dia kalau ada sesuatu sama dirinya itu dia tuh ngerasa. Soalnya yang pada saat dia kehabisan oksigen atau kehabisan napas pun dia ngerasa tuh badannya tuh kayak ada sesuatu gitu loh. Kalau merasakan ya, cuman dia orangnya bodoh amatan gitu. Dan ini kejadian setelah dia pipis pertama pas masuk gerbang timur? Ya. Oh sebelum? Oh sebelum? Sebelum bilang, Kas, gue ngencing. Ya sebelum itu. Oh sebelum itu? Dengan kondisi tas lo yang berat itu sebelum itu? Iya sebelum itu. Oh tapi udah masuk ke area surken lah ya? Udah masuk ke area surken. Gitu. Dan setelah, ya nggak tahu apa hubungannya, cuman yang pasti pas nyampe surken, kondisinya dia seperti itu juga ya, di tenda ya? Iya, kayak gitu. Ya kalau masalah anak kecil yang dilihat sih, ya gue pun nggak bisa berkomentar karena gue nggak lihat. Iya. Dan tiba-tiba pada saat Okta setelah Okta kencing terus baru banget berasa tas gue berat. Sebenarnya sih gue ngerasain pada saat gue belok ke kanan pun gue udah ngerasain tas gue tuh nggak beres. Tapi gue berpikir positifnya, packingan gue nggak bener itu aja. Udah sih. Tapi makin kesana, apalagi setelah Okta kencing, beratnya makin berat banget gitu. Gue sempat ngomong sama Okta kok, tasku kok berat banget ya Tay. Yalah, packingan lo kali. Gitu, Okta kok ngomong kayak gitu. Jadi jalan udah landai dong. Landai udah masuk surken udah landai. Udah landai banget. Beda, harusnya kalaupun berasanya berat di bawah saat lagi trekking. Lagi trekking nanjak. Dan di saat landai malah itu berasa beratnya. Iya, dan nggak tahu itu berpengaruh sama si sosok anak kecil yang dilihat Okta atau tidak. Tapi kondisi dropnya Okta itu setelah balik gimana? Setelah balik 1 minggu bang dia ngedrop. 1 minggu dia ngedrop. Ya itu sih dia sempat masuk rumah sakit juga. Tapi yang nggak dirawat ya, maksudnya yang cuma datang ke rumah sakit. Rawat gitu. Jalan ya? Iya gitu. Dan alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Sampai kemarin pun gue baru turun dari Gunung Gede, dari Pangrango sama dia. Oh kemarin ke Pangrango sama Okta ini? Okta juga sama anak Depok yang gue ketemu gue di pos 3. Oh. Iya, jadi kita bikin grup lagi nih bang. Yang gitu. dari Putri, baru jalan lagi kemarin? Gue baru balik tuh hari Senin minggu yang lalu lah. Senin minggu lalu? Baru turun lagi. Gitu. Berarti pendakian berikutnya setelah sama Okta nanti baru setelah kejadian itu baru kemarin. Baru kemarin gue nyobain ke Gunung Pangrango Cibodas. Dan masih ada plan lagi tuh terdekat tuh? Kalau buat sama Okta
Enggak, Belum. cuman kalau plan terdekat ini gue bakal bikin open trip ke Sindoro dan ke Gunung Gede Via Putri Desember. Desember. Awal dan pertengahan. Oke. Nah, Awal gue ke Gunung Gede tanggal 2 sampai tanggal 3. Nah, pertengahan tanggal 16 sampai 18 gue ke Sindoro. ke Sindoro. Ya. Nah, Bang. Yuk. Siapa tahu ada temen-temen nih, temen-temennya Narasi Misteri, teman cerita ini mau ikut pendakian lo, bisa ngubunginnya kemana tuh? Oh, kalau mau ikut acara open trip gue, lo bisa cari aja Instagram gue, Bang. @lukas_priyatno. Kalau enggak lo cari ke Facebook gue, Lukas Priyatno. Nah, di situ lo share Ya, gue pasti share cerita ataupun open trip gue pasti share ke sana. Oke, nah lo bisa kunjungin tuh, bisa lihat Facebooknya Bang Lukas, bisa lihat Instagramnya, dan di Facebook pun lo lumayan, lo aktif banget di Facebook juga ya. Facebook gua. Nah, buat kalian lo bisa kunjungin tuh Facebook sama Instagram Bang Lukas. Buat lo yang mau naik gunung, belum pernah, udah pernah, terserah. Kalau baru mau mulai naik gunung, gue yakin sih aman banget lo. Jalan bareng sama Bang Lukas nih. Insya Allah. Gue juga kepengen jalan bareng sama lo, cuman masih belum jadi-jadi. Ya, lo mah rencana doang, Bang. Ayolah, rencana kita wujudkan lah. Tahun depan ya, asik ya. Ya, tahun depan. Mudah-mudahan Amin, tahun depan amin. naik bareng kita ya. Amin. Ya, atau Desember siapa tahu bisa kita bareng ikut. Bisa. Nah. Bisa. Terus. Nah, coba kalian kasih pendapat, kasih komentar gimana pengalaman dari Bang Lukas tadi, dan buat kalian yang pernah naik gunung gede Via Putri, harusnya kalian juga tahu titik-titik yang tadi diceritakan sama Bang Lukas, karena itu kayak batu-batu besar tadi, Iya. terus batu dua tadi Batu tuh dua tadi. ya di jalur yang biasa sering banget ditemuin sama orang lah ya. Iya, benar. Nah, lo bisa tulis di kolom komentar gimana menurut lo, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, like juga, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar setiap uploadan dari Narasi Misteri lo selalu dapat update-nya. Bang Lukas, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bang. Udah mau cerita lagi kedua kalinya Siap. di Narasi Misteri. Siap. Sehat-sehat terus ya. Amin ya Allah, amin. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman, lo juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri, atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, share juga, dan follow akun TikTok Narasi Misteri, karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Kalau gitu gue pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,